Selamat datang di channelnya Babas Hanu. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Hari ini kita bikin video lagi nih. Kemarin sebetulnya belum diupload yang tanggal 11 yang bawa pati itu. Ini di Pelabuhan Batam Center tanggal 15. Kita mau bahas rekalibrasi. Apalagi orang Malaysia, persyaratannya masuk ke Batam ya kan, jadwal kapal yang berubah nanti ya, Pasir Gudang. Nanti saya akan kasih tahu apa-apanya aja yang berubah gitu. Nah, terus yang nanya gimana cara My Travel Pass itu ya, pokoknya kita akan bahas satu-satu pokoknya ya. Bahas satu-satu, jangan takut pokoknya ya. Angin kuat nih pagi ini. Oke ya, saya mau kerja dulu tuh, bawa paspor kru ke imigrasi ini ya. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya, masalah schedule, masalah rekalibrasi ya, pemulangan, terus macam-macam lah ya. My Travel Pass, orang Malaysia lagi yang mau masuk Batam ataupun masuk sini ya. Sekarang kita udah ada di boarding ini ya, apa, ruang tunggu boarding. Ini kebetulan yang Singapura ya. Nah, tadi ada juga yang ke Setulang, kebetulan berangkatnya sama nih, Setulang sama Pasir Gudang. Jadi tadi ada penumpang Pasir Gudang penumpangnya sekarang 2 orang, itu Malaysia semua. Kalau Setulang Laut tadi ada berapa tadi? 9 ya. Ada Indonesia, ada Malaysia. Indonesia ada juga, cuman dia udah dapat My Travel Pass biasa ya. Tuh ya, kalau mohonnya betul-betul mungkin bukan semua pun betul-betul ya, cuman gimana ya, mungkin rezeki-rezekian ya. My Travel Pass itu dia dapat dapat tuh, sekarang masuk di kapal Marina Land mau ke Setulang Laut ya. Oke, nanti kita bahas rekalibrasi yang pemutihan itu, terus My Travel Pass gimana caranya, terus orang Malaysia gimana mau masuk Batam. Apa? Syarat untuk membuat My Travel Pass. Ada syarat untuk membuat travel pass, udah ada di rumah itu fotokopiannya. Cuman panjang kali kalau dijelasin, nanti takut bosen kan. Nanti di akhir video nanti saya buat inilah foto ya, foto nanti tinggal dibaca aja. Kebetulan itu bahasanya bahasa Indonesia ya. Jadi syarat-syaratnya pertama apa-apa yang harus mohon, nah itulah udah ada semua pokoknya ya, buat untuk ngajuin My Travel Pass itu ya. Schedule pun ini mau berubah ya, Pasir Gudang. Nanti saya kasih fotonya juga di akhir video ya nanti ya. Ini agen nggak jelas nih. Jangan gitu, malu aku. Kalau berangkat ke Pasir Gudang dari Batam, koordinasi dulu WA, soalnya ada sewa rumah sakit, jadi takutnya kebentrok waktunya. Oh iya, kalau ada apa namanya, orang sakit mau berangkat ke mana, ke Malaysia, dari Batam ke Malaysia yang sakit itu harus sewa kapal ya, harus sewa kapal. Terus gimana caranya nanti saya jelasin ya, kayak yang mau check up atau berobat di Malaysia nanti saya jelasin gimana caranya gitu ya. Oke, sekarang saya mau kerja. Ini pun Singapura udah mau boarding, saya mau jalan dulu.
ke Pasir Gudang. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya, kita udah balik lagi di terminal Pasir Gudang ya. Orang-orangnya lagi ngantri buat apa? Buat pulang ke Batam ya. Tuh. Ini ada jadwal baru nih. Kita foto aja lah. Foto. Kita videokan. Nah, ini ya. Ini yang jam 2 petang nih, jangan nanti kalau mau beli tiket datang jam 2 petang. Jam 12, jam 11 boleh lah ya. Nih ya, yang tanda kuning ini jalan ya. Yang tanda kuning ini jalan. Nah, ini jalan. Ini harga tiketnya. Ini harga tiketnya. Ini harga tiketnya. Terus ini harus ada surat COVID, ya kan? Kalau ada surat COVID nggak apa-apa. Nah, ini kalau warga Malaysia mau keluar ini, nanti saya jelasin juga ya. Nah, ini jaga jarak ya, harus jaga jarak. Oke, kita ini dulu lah, ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Nah, terus kita minjem ruangannya ya buat ngobrol-ngobrol. Oke, kita tutup dulu. Oke, kita lanjut video kita kali ini. Tadi saya nggak pakai apa namanya office counter tiket. Karena apa? Karena banyak orang takut berisik, jadi nggak dengar kalau saya kasih penjelasan. Kebetulan tadi saya ini juga apa namanya, saya bertanya juga sama imigrasinya tentunya ya. Kebetulan tadi ada kepalanya ya, kepala unitnya. Jadi ini infonya inilah apa, valid lah ya. Nah, tadi saya kan menanyakan tentang program rekalibrasi tenaga kerja dan rekalibrasi untuk pulang, pati untuk pulang ya, yang untuk kosong. Nah, terus di sini juga saya mau bahas tentang my travel pass yang untuk masuk. Tapi kalau saya jelasin satu-satu nanti takutnya kelamaan ya. Jadi saya kasih ininya aja, apa nanti permohonan masuk untuk pekerja asing ataupun apa namanya bisa ikut istri atau suami ya. Nanti kalau subscriber saya pasti saya dia inbox ya, dia inbox, biasanya inbox kalau subscriber saya biasanya inbox. Nanti saya fotokan permohonannya nih ya. Mudah-mudahan sih di approve, bisa masuk, bisa jumpa istri ataupun yang kerja bisa kerja ya, bisa mau ini ya. Nanti saya nggak mau bahas ini terlalu dalam karena lama ya. Saya mau bahas tentang rekalibrasi tenaga kerja, rekalibrasi untuk pulang ataupun pemutihan ya. Yang tahun-tahun lalu ada program Nampi, ada Back for Good. Nah, di 2020 ini bernama rekalibrasi ya. Nah, saya mau jelasin dulu. Kalau program rekalibrasi tenaga kerja ini khusus untuk yang ilegal mau menjadi legal ya gitu. Jadi misalkan kawan di Malaysia apa namanya kerja dengan ilegal gitu ya, itu bisa menjadi legal. Bisa menjadi legal. Gimana caranya? Nah, caranya ini bosnya atau syarikatnya atau majikannya itu harus memohon langsung ke
Jabatan Imigrasi Malaysia langsung, Putrajaya, langsung direct. Nggak ada lagi namanya agent, nggak ada lagi namanya apa vendor-vendor lain gitu ya, semacam itulah ya. Nah, sektor apa saja kah yang boleh memohon? Nah, sektor ada 4 sektor. Sektor pembinaan, sektor perkilangan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian gitu. Apakah syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu apa namanya? eh, Sebetulnya apa? Ini program ini akan dimulai tanggal 16 November. Nah, tadi saya tanya ke apa namanya? Ke imigrasi, ke imigrasinya. Dia bilang kalau untuk persyaratannya dia belum mendapatkan suratnya lagi. Nah, dan mulainya itu per 16 November untuk rekalibrasi tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau memang kita apa namanya pekerja itu dibutuhkan oleh apa oleh majikannya, itu otomatis dia memperjuangkan dia untuk legal ya, dari ilegal ke legal. Jadi dibuatkan nanti permit, dibuatkan nanti permit, pokoknya bisa kerja lagi ya. Gitu. Jadi untuk persyaratannya sendiri itu majikannya harus memohon langsung ke jabatan imigrasi ya. Itu dimulai dari tanggal 16 November 2020 ya. Ingat tuh 16 November 2020 besok ya, berarti besok. Besok itu boleh memohon dan bosnya pun datang langsung aja ke Putrajaya. Ingat, protokol COVID-19 harus di ini ya, apa SOP-nya harus diterapkan ya. Gitu. Nah, untuk yang kedua, rekalibrasi untuk pemutihan. Nah, ini kabar gembira bagi yang kosong di Malaysia dan bagi ya yang kosong, yang ilegal kerja, yang mati mau bayar kompon. Nah, ini kebetulan ada pemutihan, rekalibrasi untuk pemulangan ini ya. Tadi saya tanya-tanya juga ke imigrasinya, katanya apakah betul itu? Betul katanya, cuman satu belum ini ya, belum apa namanya persyaratannya ataupun caranya gimana, harganya gimana untuk membayar dendanya, kan biasanya murah tuh ya. Yang sebelum-sebelumnya aja yang back for good itu 700 ringgit ya. Kalau sekarang rekalibrasi ini untuk pemulangan ataupun ya pemutihan lah ya, kita bahas pemutihan, itu belum lagi keluar harganya ya. Kita harus membayar denda berapa, caranya gimana, persyaratannya apa, itu belum keluar. Tadi saya tanya ke imigrasi, ada nggak persyaratannya gitu, Tuan, ada nggak persyaratan untuk pemutihan ataupun harganya berapa gitu, yang spesifiknya gitu. Rupanya dia pun belum mendapatkan surat dari Putrajayanya gitu ya. Jadi pemutihan ini diadakan 16 November di Putrajaya ya, di Putrajaya semua yang kontrol. Jadi untuk pemutihan ataupun apa namanya rekalibrasi tenaga kerja sama semua di Putrajaya ya, yang kontrol semua Putrajaya. Cuman kita belum tahu nih ya, pulangnya apakah bisa lewat Pasir Gudang ataupun Setulang Laut ya. Soalnya di sini kan semua kontrol di Putrajaya. Putrajaya kan di KL sana kan. Jadi mungkin apakah harus naik pesawat? Soalnya sekarang PKPB juga kan. Jadi saya tanya juga kayak gitu kan. Oh, PKPB gimana Tuan? Gini. Saya bilang kan,
Jadi dia bilang, inilah belum pastinya di situ katanya kan. Apakah gimana? Soalnya SOP-nya belum diterapkan, belum ada surat lagi. Jadi dia pun bingung. Saya tanya gitu. Jadi ya gimana lah ya. Yang penting kabar gembiranya untuk yang kosong di dalam bisa pulang dengan cara pemutihan. Pemutihan itu kan lebih murah ya, lebih murah. Kalau sekarang kan kalau bayar kompon 1 tahun lebih aja 2.100. Kalau untuk 3 tahun ke atas itu 3.100 kan gitu ya. Apalagi yang apa namanya yang 5 tahun 6 tahun gitu kan, takutnya kan ditolak gitu ya. Nah ini kebetulan ada rekalibrasi pemulangan pati ya, yang ilegal, yang kosong, pokoknya ini ada pemutihan, itu betul adanya. Nah mudah-mudahan apa namanya kalau udah pemutihan itu pulangnya bisa lewat Pasir Gudang, jadi bisa ketemu saya pun bisa tanya-tanya kan gitu ya kan, lebih spesifiknya kepada yang langsung gitu ya, langsung memohon gitu kan, enak ya kan. Nah udah ya, udah tahu semua pokoknya. Rekalibrasi tenaga kerja yang ilegal menjadi ilegal itu harus mohonnya kepada bosnya. Yang kedua, rekalibrasi untuk pemulangan itu apa namanya, ada ya, ada. Itu dimulainya, kedua-duanya dimulainya tanggal 16 November ya. Persyaratannya saya pun belum tahu, harganya pun belum tahu, karena pihak imigrasi yang di Pasir Gudang belum ada surat dari Putrajaya langsung gitu ya, belum, suratnya belum ada gitu kan. Nah udah ya, kita sekarang bahas. Banyak sekali yang tanya orang Malaysia mau masuk ke Batam gimana caranya. Nah ini banyak juga lah ya yang tanya. Jadi kalau untuk orang Malaysia berkepentingan ke Indonesia ataupun ke Batam ya, kita bahas ke Batam aja ya. Jangan ke Jakarta, jangan ke ini. Pokoknya yang setahu saya, yang tadi pun ada, kebetulan tadi pun ada yang ke mana, yang ke Batam ya, orang Malaysia. Nah ini kebanyakan tanya, Bang, kalau orang Malaysia penduduk tetap lah, IC biru, gimana mau pergi ke Batam? Nah kalau mau pergi ke Batam, satu, dia harus punya tes kesehatan PCR ya. Yang kedua, dia harus punya kelulusan keluar Malaysia dari Jabatan Imigrasi ya, yaitu mohon di My Travel Pass. Nah itu mudah saja ya kalau untuk orang Malaysia keluar gitu ya, apalagi untuk urusan bisnis gitu. Yang ketiga, dia harus mempunyai visa Indonesia ya, sama satu lagi kitas gitu ya. 4 tuh ya, 4. Satu PCR, yang kedua permohonan keluar Malaysia itu di My Travel Pass. Yang ketiga itu harus ada visa Indonesianya, visa Indonesia ya. Terus satu lagi kitas ya. Nah 4 itu aja. Nah untuk pekerja Malaysia, warga negara Malaysia ke Indonesia untuk bekerja, misalnya di PT-PT apa namanya, kalau kebanyakan kan di apa tenaga ahli kalau Malaysia ya, ke Indonesia gitu kan, dia harus ada surat dari PT-nya sendiri. Nah yang kedua, kalau tidak mempunyai visa ataupun kitas, dia harus ada e-visa, elektrik visa. Nah itu 60 hari aja ininya, apa namanya, batas waktunya, expirednya 60 hari 60 hari aja, atau 2 bulan gitu ya. Itu bisa masuk tuh kalau pakai e-visa gitu. Jadi kalau untuk ini untuk Malaysia, untuk keluar ya, keluar Malaysia, orang warga negara Malaysia untuk keluar
ke Batam gitu ya, untuk entah bekerja, entah ada keperluan bisnis apa gitu ya. Pokoknya itu kalau 4 itu ya, PCR, terus ini apa, My Travel Pass, permohonan keluar, 3 visa Indonesia, 4 kitasnya. Nah kalau nggak ada kitas sama apa namanya satu lagi ini visa Indonesia, itu bisa saja pakai e-visa Indonesia ya. Terus harus ada surat dari PT-nya itu sendiri yang mohon ke apa namanya imigrasi Batam Center lah, kan mau keluar lewat Batam Center, itu harus memohon bahwasannya pekerja asingnya ada yang mau masuk Indonesia. Pokoknya memo kayak semacam memo gitulah ya. Jadi gitu ya. Udah malam juga ya. Tadi kebetulan saya nggak apa namanya closingnya nggak di kapal karena banyak kerja tadi di Pasir Gudang. Kebetulan saya nanya-nanya lagi, cek clearance, cek penumpang lagi kan. Terus apa, kebetulan pas di kapalnya sendiri juga saya nggak bisa nanya-nanya. Tadi cuaca kebetulan tidak mendukung ya, apa namanya, kurang bagus lah cuacanya ya. Jadi ya nggak ada closingnya di rumah aja ya, nggak apa-apa. Oke lah ya, pokoknya jangan lupa di subscribe channelnya Babas Hanum, terus di share, di like, di komen pokoknya ya. Kalau bisa yang berkawan sama saya di Facebook, tolonglah di share. Setiap saya upload share, jadi saya semangat juga balasin pertanyaan-pertanyaannya yang kian hari kian banyak. Oke, nggak apa-apalah kalau nggak mau nge-share juga. Yang penting di subscribe aja ya channelnya Babas Hanum. Oke, salam Babas Hanum.